Maka kita berikan misalnya seperti hadis yang kita lewati di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, atau kita berikan hadis yang lain biar faidah. Disebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, haddatsana Hisham ibnu Khalid al-Azraq, haddatsana al-Walid ibnu Muslim, haddatsana Zuhair ibnu Muhammad. Intabih hada. Zuhair ibnu Muhammad ini dia poinnya. An Mansur ibni Abdurrahman an ummihi Safiyah an Aisyah. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bahwa jika dia melihat perkara yang baik, dia mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa idza ra'a ma yakrahu, jika melihat perkara yang buruk, dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Hadis ini datang tadi dari siapa? Zuhair ibnu Muhammad. Lihat muridnya. Apa yang kalian tulis muridnya siapa tadi? Al-Walid ibnu Muslim. Haddatsana Zuhair ibnu Muhammad. Maka Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi di sini rawi yang sikoh. Ini yang kita pelajari sekarang. Dia sikoh asalnya. Namun du'ifa tad'if muqayyadan. Didaifkan muqayyad di saat apa? Diriwayatkan oleh orang-orang Asyam. Al-Walid ibnu Muslim min aina? Min Asyam. Dan dia seorang mudallis tadlis taswiyah. Maka hadis ini didaifkan oleh Syekh kami Muqbil kitabnya Ahadits al-Mu'allah Dhahiruha Sihhah. Qala Syekhuna Muqbil hadal hadis idza nadartu fi ila sanadihi wajadtuhum rijalus sahih. Maka sanad ini jika kita pelajari, Al-Walid ibnu Muslim ya asalnya dia thiqah ataupun hasan, namun dia mudallis. Dan di sini mengatakan haddatsana, meriwayatkan dari Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi. Dan Zuhair ibnu Muhammad tadi disikohkan oleh para ulama. Maka zahirnya hadis ini sahih. Walakin al-haditsa min riwayatil Walid ibnu Muslim wa huwa Syami. Apa maknanya wa huwa Syami? Maka dia orang Syam, orang Suriah. Maka riwayat Syamiin an Zuhair ibnu Muhammad dhaifah. Riwayatnya orang-orang Syam dari Zuhair dhaif. Fa'ala fal hadis dhaifun bihadas sanad. Maka oleh sebab itu hadis ini dhaif dari sanad ini. Maka ini contoh dari permasalahan seseorang didhaifkan dikarenakan meriwayatkan dari negeri yang mana dia pernah dulu datang dan tidak membawa kitab atau hafalannya rusak di sana, maka murid-muridnya di sana banyak hadis-hadis yang dhaif darinya. Wa qala al-muallif huna tad'if nisbiyan tad'if yang muqayyadan an yakuna tad'ifan muqayyadan biriwayati an ba'di suyuh au fi ba'dil buldan. Untuk dari negeri-negeri telah kita berikan contoh Muhammad Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi thiqah, namun didhaifkan jika diriwayatkan oleh muridnya dari Syam. Adapun misal di sini dari yang disebutkan penulis dari tad'if muqayyad biriwayati an ba'di suyuh, maknanya seseorang rawi yang thiqah bahkan imam, namun dia meriwayatkan dari gurunya tertentu, maka dhaif. Contohnya banyak. Kita ambil nas dari Ali ibn al-Madini Hayatul Wadi rahimahullah, gurunya Imam Al-Bukhari, yang mana dia seorang ahlil ilal. Disebutkan oleh Abdurrahman ibnu Mahdi dan yang lainnya, khuliqa li ilmil ilal, li ilmil hadis. Dia dilahirkan untuk menjadi dokter hadis, born to ilalil hadis.
Dia lahir untuk menjadi dokter dari penyakit hadis. Ali Ibnul Madini mengatakan, wa fi ahadits Ma'mar an Sabit ahadits garaib wa munkaroh. Maka periwayatan Ma'mar dari Sabit garaib wa munkaroh. Wa dzukira Ali annaha ahadits Aban ibni Abi Ayyash. Maka ditakutkan hadisnya Ma'mar jika meriwayatkan dari Sabit dari Aban ibnu Abi Ayyash yang dhaif. Ini ucapan Ali Ibnul Madini. Dan diucapkan oleh Al-Ukaili yang mempunyai kitab Du'afa Al-Kabir. Angkarohum riwayah an Sabit Ma'mar. Bahwa Ma'mar diingkari oleh para ulama jika meriwayatkan dari Sabit. Dan berkata Yahya Ibnu Ma'in, 3 ulama kami nukilkan di sini, hadis Ma'mar an Sabit muttarib katsirul auham. Maka hadis Ma'mar jika meriwayatkan khusus dari Sabit, dari gurunya Sabit, maka didhaifkan. Maka ini dinamakan tad'if yang muqayyad dari guru-guru tertentu. Kita rujuk siapa itu Ma'mar. Maka Ma'mar dia adalah Ibnu Rashid Al-Azdi, imam muhaddis fi ay tabaqah tadkur tabaqah as-sabi'ah, sama seperti Imam Malik, Syu'bah, Laits Ibnu Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri, dan dia di Yaman. Asalnya dari Irak namun pergi ke Yaman setelah umrah ataupun haj. Maka seperti biasa orang-orang Yaman cinta kepada ilm. Ahlul Yaman yuhibbunal ilm. Falamma ra'a Ma'mar wa huwa Iraqi yu'allimunan nas fil Yaman wa hada tamam namsikuh famasakuhu. Maka dipegang Ma'mar. Bagaimana dipegangnya? Talinya dengan tali pernikahan. Dinikahkan dengan perempuan Yaman yang cantik, punya anak-anak yang cute, yang lucu, dari Irak dan dari Yaman Arab. Maka ya sudah, dia hidup di Yaman, murtah. Fangdur ila al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal, karena kebaikan dari ahlul Yaman, menikahkan dengan putrinya, maka dia pun memberikan jasa. Ya sudah, aku mengajari ilmu hadis untuk orang Yaman. Fabisabab hada tala'a fil Yaman kaukab al-ilm man huwa Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani wa huwa min tulab Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi. Lihat bagaimana Allah menginginkan di Yaman mempunyai alim kabir. Abdul Razzaq Ibnu Hammam qad rahala ilaihi imamud dunya. Maka telah berhijrah imam dunia ke San'a, ibu kota Yaman, untuk bertemu Abdul Razzaq As-San'ani. Man rahala ilaih? Imam Ahmad min Irak, dari Irak pergi ke Yaman. Lihat peta, jauh. Dan begitupun Ishaq Ibnu Rahaweh selalu mengikuti Imam Ahmad. Dan begitupun Ali Ibnul Madini pergi ke Yaman. Wa huwa hayatul wadi. Wa katsir minal ulama kila Abu Hatim wa Abu Zur'ah, semuanya pergi ke Yaman. Dan Imam Ahmad dari makalatnya disebutkan, la budda min San'a walau tola safar. Harus aku mengambil ilmu ke San'a kepada Abdul Razzaq meskipun perjalanan yang jauh, meskipun the long trip, meskipun perjalanan yang panjang dan lama berbulan-bulan. Dikatakan sampai Imam Ahmad ke San'a senang. Sampai ke rumahnya Imam Ahmad ingin berguru seperti sekarang antum datang ke sini dari Medan, dari Sulawesi. Maka sampai di sini mana Imam Ahmad? Pergi umroh. Dan umroh zaman dulu pakai unta, tidak pakai pesawat, menunggu 2 bulan. Maka 2 bulan menunggu di mana? Di hotel atau di mana? Perlengkapan akomodasi dibutuhkan uang lebih.
Maka itulah keadaan la budda min san'a walau tala safar. Perjalanan dulu sangat jauh dengan unta dari Irak ke Yaman. Maka periwayatan Ma'mar, Imam Ma'mar, walakin khas an Thabit al-Bunani du'ifa. Maka periwayatan Ma'mar khusus kepada Thabit al-Bunani didhaifkan oleh para ulama. Maka oleh sebab itu Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i meriwayatkan hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, haddatsana Muhammad bin Abdul A'la As-San'ani, haddatsana Abdur Razzaq an Ma'mar. Daiman Abdur Razzaq yarwi an Ma'mar. Fa Abdur Razzaq min ahli bilad San'a yarwi an Ma'mar wa huwa Iraqi, walakin Al-Azdi, Ma'mar ibn Rashid Al-Azdi Al-Iraqi, walakin sakinul Yaman, nazilul Yaman. Maka Ma'mar an Thabit an Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanal fahsu fi syai'in ila syanah wa makanal haya'u fi syai'in ila zanah. Maka tidaklah fahs, perbuatan keburukan itu pada sesuatu, dalam dakwah, dalam apa saja itu buruk. Dan perkara-perkara dari malu itu adalah perkara yang baik. Segala sesuatu diiringi dengan malu, dan malunya karena Allah, maka dia adalah perkara yang baik. Dan segala sesuatu yang al-fahsu, yakni fahs, dalam berbagai perkara, maka dia itu keburukan. Hadal hadis barakallahu fikum idan mahaluh. Maka qala Abu Isa hada haditsun hasanun gharib la na'rifuhu ila min hadits Abdur Razzaq. Wa qala Syekhuna Muqbil rahimahullah di ahadits al-mu'allah. Maka berkata Syekh kami, akhrajahu Ibnu Majah dari jalan Abdur Razzaq an Ma'mar an Thabit, hadal hadis idza nadartu ila rijalihi wajadtuhum rijalus sahih, walakin Yahya ibnu Ma'in yaqul inna Ma'maran an Thabit muttarib katsirul auham. Maka jika kita melihat kepada sanad, semua rijalnya thiqat. Dari periwayatan Abdur Razzaq imam, dari Ma'mar imam, dari Thabit al-Bunani imam, dari Anas, dohirnya sahih. Inilah yang kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran ilmu ilal. Lihat sanadnya sahih. Namun diingkari oleh para ulama, dan Ibnu Ma'in mengatakan periwayatan Ma'mar dari Thabit khususnya muttarib katsirul auham. Maka inilah dari contoh yang kedua, dinamakan tad'if muqayyadan. Maka maknanya di sini tidak mutlak. Sehingga Ma'mar ibn Rashid jika meriwayatkan misalnya dari selain Thabit, idan mada hukmuhu sahih. Dari Thabit saja dia dhaif. Faham ya sekarang? Ini dinamakan pendhaifan yang muqayyad, yang mana kepada guru-guru tertentu. Dan tadi kami contohkan pendhaifan muqayyad dari negeri-negeri. Maknanya jika diriwayatkan oleh murid-muridnya dari negeri Syam, dhaif. Kenapa? Karena dia dulu pergi ke Syam dan mengandalkan hafalannya dan tidak baik, banyak salah. Maka berbeda murid-muridnya. Zuhair ibnu Muhammad At-Tamimi dari murid Irak, dari murid Madinah, dan murid Syam berbeda. Maka murid-murid Syam dhaif karena dohirnya dia dulu tidak membawa kitabnya atau bagaimana, sehingga mengandalkan dari hafalan. Wal hifdhu khawan.